Dalam perjalanan hidup Bani Adam, anak-anak keturunan Adam tentu akan mengalami ujian yang tentunya adalah untuk kembali kepada anak Adam tersebut, untuk menentukan levelnya, tingkat keimanannya. Allah mengatakan, ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna, apakah orang-orang akan mengatakan bahwa mereka telah beriman sementara wahum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji. Maka tentu banyak ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang semuanya harus kita jalani, tentu dengan sadar bahwa itu adalah sebagai kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan derajat kita. Tapi dalam kehidupan ini, ujian yang paling berat yang kita hadapi adalah menghadapi diri kita sendiri. Ada banyak godaan dari luar yang tentu diri kita ini juga harus dituntut untuk mampu membentengi diri kita. Jangan sampai godaan-godaan syaitan itu yang masuk ke telinga kita, masuk ke dalam hati kita, merusak pikiran kita. Kemudian hawa nafsu al-ammaratun bisu, yang senantiasa mengajak kepada keburukan, membuka jalan kepada bisikan-bisikan dan godaan syaitan itu. Dalam kehidupan ini, baik secara individu ataupun bermasyarakat, ataupun dalam konteks sebuah institusi atau lembaga, organisasi umpamanya, tentu banyak orang yang akan memberikan kontribusi. Tentu kontribusi tersebut berbeda-beda, tujuan dan niatnya berbeda-beda. Maka disinilah kita dituntut untuk bijak dalam menghadapi dan melayani dan menerima, baik itu ide, gagasan, dan seterusnya. Belajar daripada diri kita sendiri bahwa setan itu tak akan pernah sedetik pun dia membiarkan kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan terus dijerumuskan, kebaikan yang kita lakukan akan diusik supaya kita terjerumus dalam niat yang tak baik, atau dalam perjalanan sebuah kegiatan yang kita lakukan, amal saleh yang kita lakukan, bisikan-bisikan syaitan, godaan syaitan itu akan senantiasa menghantui kita. Pertama, dalam firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan Al-A'raf, dalam surah Al-A'raf ayat 68, Allah mengatakan, uballighu risalat rabbi wa inni lakum nasihun amin. Sesungguhnya aku menyampaikan risalah-risalah Tuhanku Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya aku adalah sebagai seorang penasihat, memberikan nasihat yang baik, amin, dan terpercaya. Ayat ini memesankan kepada kita bahwa ada level, ada karakter manusia, hamba-hamba Allah, yang sifatnya itu memang benar dia ingin memberikan kebaikan, kontribusi yang baik, dan karakternya nasih, karakternya itu suka memberikan nasihat, menyampaikan gagasannya, idenya, dan dia amin, dapat dipercaya. Kalau seandainya ada nasih, nasih artinya orang yang memberikan nasihat, amin dan terpercaya. Allah gandengkan kalimat ini, nasihun amin, orang yang memberikan nasihat dan dia terpercaya. Maka berarti ada orang yang memberikan nasihat atau ide dan gagasan, tapi sebenarnya tujuannya tidak baik. Tujuannya bukan untuk memberikan nasihat karena Allah, tapi ingin menjerumuskan kita, ingin merusak kita, ingin menggoda kita, supaya kebaikan-kebaikan yang kita canangkan, yang kita rencanakan akan dirusak dan hancur. Program-program yang sedang di planning akan rusak dengan ide dan gagasan yang sudah dibuat. Maka ada pembisik-pembisik, ada orang-orang yang tergoda
untuk merusak itu. Di antaranya adalah sebagaimana kisah yang direkam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah Al-A'raf ayat 21. Bagaimana iblis meyakinkan kepada Adam dan Hawa untuk mengikuti apa yang diminta iblis kepada mereka, yaitu tentu ingkar kepada apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, untuk tidak mendekati pohon buah khuldi. Tapi iblis membungkus kebaikan dengan cara yang sangat apik. Bahkan dia bersumpah, dia mengatakan, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah, dia mengatakan, inni, sesungguhnya aku, kata iblis kepada Adam dan Hawa, lakuma, sungguh-sungguh terhadap kalian berdua, laminan nasihin, adalah benar-benar dari orang-orang yang memberikan, dari kelompok yang memberikan kebaikan. Padahal tentu apa yang dikatakan iblis ini tidaklah sesuai dengan tujuan dan niatnya. Dia ingin menjerumuskan Adam dan Hawa ke dalam kemaksiatan, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia yakinkan Adam dan Hawa, bahkan dalam kalimat tersebut secara bahasa Arab ada penegasan, ada taukid, penguatan. Sehingga dia katakan wa qasama, ada qasam, bersumpah. Ini ada kata sesungguhnya. La minan nasihin, la ada la. La yang lamnya itu lam taukid untuk penegasan. Ada 3 kata yang digunakan iblis untuk meyakinkan, 3 kata penguatan penegasan untuk meyakinkan Adam dan Hawa terjerumus dalam apa yang dia sampaikan. Contoh yang lain, bahwa dalam perjalanan hidup ini kita akan senantiasa digoda, akan dibisikkan, akan dijerumuskan. Ada orang-orang yang ingin menjerumuskan bahwa nasihat yang diberikan, masukan yang diberikan, ide dan gagasan yang diberikan oleh tipe orang dan karakter orang seperti ini, tujuannya tidak baik. Tujuannya adalah untuk menjerumuskan, untuk merusak, untuk membuat kita terperosok. Sebagaimana dalam surah Yusuf ayat 11, kisah Yusuf alaihissalam yang dizalimi oleh saudara-saudara laki-lakinya, abang-abangnya. Bagaimana mereka memperlakukan kezaliman kepada baginda Yusuf alaihissalam. Dalam surah Yusuf ayat 11, Allah merekam perbuatan mereka, bagaimana mereka meyakinkan ke orang tua mereka, Nabi Ya'qub alaihissalam, bahwa apa yang mereka lakukan itu sebenarnya adalah baik, bahwa mereka sering memberikan masukan, mereka sering menjadi penasihat, memberikan nasihat kepada Yusuf alaihissalam, padahal sebenarnya apa yang mereka katakan tidak sesuai dengan apa yang mereka buat. Bahkan mereka menyakiti, mereka melukai, mereka menzalimi Yusuf alaihissalam. Mereka katakan, qalu ya abana ma laka ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Mereka berkata bahwa, wahai ayah kahanda kami, mengapa engkau tidak percaya kepada kami? Padahal sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang senantiasa memberikan nasihat, memberikan kebaikan kepada Yusuf. Inilah gambaran-gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa memang ada karakter-karakter orang, tipe-tipe manusia yang dia memberikan nasihat seakan-akan memberikan kebaikan, memberikan ide dan gagasan, tapi dibungkus dengan seakan-akan baik, padahal niat dan tujuannya adalah tidak baik. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa ketika memberikan nasihat, ketika memberikan ide, gagasan dan masukan adalah sebagai kelompok orang yang nasihun amin.